Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para peserta pesantren kilat yang sangat Abuya cintai, yang sangat Abuya doakan, yang sangat Abuya banggakan. Insya Allah hari ini kita akan memulai dengan niat tulus ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu Allah dan juga menerima berbagai riwayat agama yang sangat agung untuk bekal kita, baik bekal secara pribadi, bekal juga untuk keluarga, dan bekal untuk masyarakat kita di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berat sekali. Andai kata kita tidak menjadi pejabat, tidak mengurus sekian banyak masyarakat, maka amanah yang Allah amanahkan kepada manusia itu sungguh sangatlah berat. Kita ingat amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah firmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala pernah berfirman yang maknanya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya kami telah menyodorkan amanah, kata Allah, kepada seluruh langit dan juga kepada 7 tingkatan bumi dan kepada seluruh gunung yang ada di muka bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya langit dan bumi dan gunung-gunung itu menolak untuk menerima amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka semua sangat khawatir karena tidak bisa
menjalankan amanah tersebut. Wa amalah al-insan, lalu amanah tersebut dipikul, diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia kata Allah zaluman, tukang zalim, jahulan, dan semuanya pada bodoh. Apa amanah yang begitu berat sehingga semua langit dan bumi dan gunung-gunung tidak sanggup mengemban amanah tersebut? Padahal bagaimana kokohnya bumi, ya, bagaimana hebatnya langit, bagaimana juga kerasnya gunung. Karena amanah ini sungguh luar biasa. Amanah ini adalah sebagai materi makhluk Allah yang punya lalakon. Dari sekian banyak makhluk Allah, ada satu makhluk Allah yang Allah akan jadikan sebagai nuboga lalakon. Ya, ini yang punya lalakon ini, ya, akan dikasih materi oleh Allah, yaitu amanah ini. Masya Allah. Semua tidak ada yang sanggup mengembannya. Dan yang harus sanggup mengembannya adalah al-insan, manusia. Maka manusialah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan nubuga lalakon. Di semua ciptaan Allah, Allah ciptakan demi meluluskan cerita nubuga lalakon. Bumi diciptakan demi itu, langit demi itu, aras demi itu, kursi demi itu, lauh mahfud, qalam demi itu, surga demi itu, neraka demi itu, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat demi itu. Malaikat diciptakan demi itu, setan diciptakan demi itu, Allah, binatang diciptakan demi itu. Pokoknya hanya satu yang jadi pusat perhatian seluruh ciptaan Allah, yaitu yang siap mengemban amanah tersebut adalah al-insan, manusia. Maka Allah menyatakan dalam ayat lain, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bumi dan semua isi bumi itu lakum, bagi kalian, kata Allah. Bumi bagi kalian, tanahnya, apinya, airnya, ya,
binatangnya, pepohonannya, buah-buahnya, udaranya, semuanya. Dan alam dunia bagi kalian. Terangnya, gelapnya, mataharinya, bulannya, bintangnya, semuanya. Dan rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya yang Allah ciptakan semua untuk kalian. Lalu apa amanah ini? Amanah itu adalah satu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari, imma di kemudian hari yang memikul amanah, yang mengemban amanah ini harus siap menjadi ahli surga dan abadi di surga, wa imma yang amanah, yang sahibul amanah ini ujung ceritanya harus siap menjadi ahli neraka dan abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan, siapa yang sanggup seperti itu? Pantas tidak sanggup. Pantas kalau seluruh gunung tidak sanggup. Kalau melihat ujung ceritanya terus abadi hidup di dalam surga, dalam kenikmatan yang abadi, tentu semuanya ingin. Tapi ada resiko satu lagi. Apa resiko satu lagi? Adalah khalidina finnar. Harus siap langgeng dalam kehidupan yang penuh derita dan siksa, penuh kesedihan dan ketakutan. Siapa yang sanggup? Ya. Allah. Maka semuanya tidak ada yang sanggup. Dan manusia mau tidak mau. Makanya langit akan disirnakan karena mereka tidak sanggup. Bumi akan disirnakan karena mereka tidak sanggup. Dan seluruh isinya akan disirnakan. Binatang semua akan disirnakan. Gunung-gunung akan disirnakan. Nah, manusia oleh Allah akan diabadikan. Diciptakan untuk keabadian. Tapi ingat, manusia ini imma dia ujung ceritanya menjadi ahli surga dan abadi di surga dalam alam yang serba nikmat, wa imma harus siap menjadi ahli neraka. Ketika apa itu yang bisa masuk surga dan abadi di surga? Ketika dia mampu menjalankan amanah. Kalau tidak mampu menjalankan amanah ini, mau tidak mau harus masuk ke dalam api neraka. Harus siap disiksa dalam neraka. Abadi lagi siksaannya dalam api neraka. Dan manusia tidak bisa nawar. Begitulah takdir Allah, begitulah kehendak Allah. Tidak bisa mundur daripada apa yang Allah sodorkan itu. Nah, inilah yang mana semua manusia oleh Allah diperintahkan untuk mencari materi keselamatan, mencari materi kebahagiaan, mencari materi kemuliaan untuk hidup di keabadian.
yaitu di surga. Apa materinya? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan materinya, yaitu wahyu Allah yang Allah Ta'ala wahyukan dari mulai kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Rasul yang ke-313, yaitu Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para Rasul diutus untuk menyampaikan amanah ini, untuk menyampaikan materi keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi. Allah. Maka semua manusia oleh Allah disuruh ngaji kepada para rasul. Sebagaimana para rasul pun juga disuruh oleh Allah Ta'ala mengajarkan materi ini kepada manusia. Para rasul sigap siaga satu, siang dan malam, ikhlas lillahi ta'ala, dengan siap menanggung segala resiko. Masya Allah. Turun dari rumahnya, terus menjelajahi bumi, menyampaikan materi amanah ini. Di situ ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Ada orang yang mendustakan, ada orang yang membenci, ada orang yang memerangi, ada orang yang menghalangi Allah, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menggunjingkan. Coba bayangkan bagaimana perasaan seorang utusan Allah. Ini utusan Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah ini. Saking hebatnya amanah ini, di mana kalau amanah ini tidak tersampaikan kepada manusia dan bangsa jin, maka seluruh manusia dan bangsa jin pasti mereka akan menjadi ahli neraka dan abadi di neraka. Lalu manusia dikasih tahu oleh Allah melalui utusan-utusannya. Agar apa? Agar mencari amanah ini melalui para utusan Allah. Yang disebut thalabul ilmi. Mencari ilmu. Agar semua manusia mereka punya materi untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi segala permasalahan, yakni bagi segala amanah yang dihadapi. Dan amanah ini harus dijalankan dalam kurun waktu yang singkat, yaitu dalam kehidupan di dunia saja. Amanah tidak diberikan kepada manusia dalam kehidupan di alam kubur. Amanah tidak diberikan kepada manusia di dalam kehidupan di akhirat, tidak. Amanah tidak diberikan kepada manusia dalam kehidupan di alam arwah, di alam rahim, tidak, hanya di alam dunia. Dari kapan itu? Adalah minal bulugh ilal maut. Dari mulai balik sampai mati. Berapa tahun dari mulai balik sampai mati? Di sini variatif. Dari mulai balik sampai mati.
Di sini banyak, variatif sekali. Dari situ semua manusia harus siap, tidak bisa mundur. Ambil itu amanah. Jalankan dengan baik. Ya. Allah. Itu dari mulai balik itu artinya harus sudah siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Loh, bagaimana jika harus menjalankan amanah dari mulai balik, kira-kira usia 15 tahun, bahkan kalau laki-laki atau perempuan sudah keluar mani, ya, keluar sperma, itu berarti sudah balik walaupun usia 9 tahun. Juga perempuan kalau sudah head, ya, dia sudah balik walaupun dalam usia 9 tahun. Ini usia yang sangat muda sekali, harus siap menanggung amanah ini, harus siap menjalankan amanah ini. Tidak bisa ditawar, nggak bisa. Ya. Mau tidak mau harus maju terus menghadapi amanah tersebut. Allah. Makanya diperintahkanlah mencari ilmu itu dari mulai dibuai. Untuk apa? Untuk persiapan. Tidak boleh didadak. Sudah balik baru mencari ilmu. Kalau balik itu waktunya menjalankan amanah dengan baik. Dan waktu balik itu ya seperti yang barusan Buya katakan. Boleh jadi 9 tahun sudah balik. Nah, terus bagaimana caranya mencari ilmu di waktu dibuai? Maka dipindahkan kewajibannya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Orang tuanya lah yang harus membimbing ini anaknya. Yang mau tidak mau sebentar lagi ketika balik dia harus menjalankan amanah yang sangat berat sekali, tidak bisa mundur. Kalau lulus dia jadi ahli surga dan abadi di surga, kalau tidak lulus menjalankan amanah, mau tidak mau dia harus menjadi ahli neraka dan abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mulai ada proses-proses ya yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dari mulai proses mau menikah manusia itu harus dengan bimbingan Allah. Ada ta'aruf ya. Ada khitbah, ada akad nikah, terus niatnya harus baik, harus mencari yang soleh untuk pendamping hidup tuh, ya boleh cari yang cantik, cari yang ganteng, cari yang kaya, boleh cari yang punya jabatan tinggi, namun ada yang banget harus diperhatikan apa yang soleh ya. Kalau tidak mendapatkan yang soleh, kata Kangjeng Nabi, taribat yadaka, udah kerodong sarung kamu, tanganmu tidak dapat apa-apa, namanya taribat yadaka. Allah. Kenapa harus yang soleh? Terus dibimbing oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara bersetubuh. Semuanya agar terhindar dari pengaruh-pengaruh setan dan pengaruh-pengaruh hawa nafsu.
harus terbimbing dengan bimbingan ilahi. Kenapa? Karena nanti ya anak kita ini ya adalah penerus kita yang harus siap mengemban amanah. Maka dari awalnya bibitnya juga harus bagus. Ma ahsanan nabat dan idza ahsanal mambat. Itu kalau tanaman mau bagus itu pertama-tama medianya dulu yang harus bagus. Bagus ya, ditanami apa saja nanti akan bagus hasil. Ya. Nisaukum harsul lakum. Kata Allah, wanita-wanita kalian itu adalah ladang pertanian kalian. Ya. Makanya harus bagus. Caranya juga harus bagus. Berdoa dulu, zikir, gitu kan, kepada Allah agar terhindar dari syaitan. Nanti supaya nanti membuahkan insan yang bagus, sang pembawa amanah, sang pemikul amanah ini. Allah. Lalu kalau sudah ya berbuah, banyak berdoa kepada Allah. Kalau sudah berbuah, lihat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Dalam Quran ini, ketika sudah berat kandungannya Siti Hawa dulu, kata Allah, da'awa, maka dia berdua, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa, berdoalah kepada Allah, kepada Rabbnya. Para ulama ahli tafsir mengatakan masa yang disebut berat itu, kandungan itu berapa bulan? Ya, yang disebut berat. Ini ikhtilaf. Dan oleh ulama-ulama, ketika ada pendapat yang ikhtilaf, selama bisa dijam'u, apa dijam'u itu? Ya dikumpulkan semuanya, dijalankan semuanya, ya, itu lebih bagus. Sebagian ulama ada yang mengatakan kandungan yang berat itu adalah ketika di usia 4 bulan. Kenapa di usia 4 bulan? Karena ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam adatnya memasukkan ruh dari alam ruh kepada jasad insan sebagai pemikul amanah ini, ya, ketika jasadnya itu sudah usia 4 bulan. Begitu usia 4 bulan baru dimasukkan ruh. Begitu dimasukkan ruh kan, maka beratlah kandungan. Ini falamma athqalat. Sebagian ulama mengatakan athqalat itu, berat itu adalah ketika sudah masuk kepada masa kemungkinan lahir. Dari berapa bulan? Dari mulai 7 bulan. Masa kemungkinan lahir. Nah, itu yang disebut berat. Oleh sebab itulah ada budaya yang bagus yang diajarkan oleh para ulama. Kalau istri mengandung 4 bulan, ketika ruh mau dimasukkan, maka suka diadakan ritual berdoa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa ketika berat itu, falamma athqalat. Nah, karena begitu usia 4 bulan itu sekaligus dicatat takdirnya. Di situ. Ini si Bagja, iya si Cilaka. Dicatat itu. Maka sebelum pas 4 bulan itu, ya, langsung
berdoa. Mengusulkan permohonan agar ini calon insan, calon manusia ketika dicatat takdirnya ingin yang baik-baik. Ingin yang bisa memikul amanah ini. Yang bisa mengemban amanah ini. Ingin lulus dia di kemudian hari. Menjadi ahli surga dan abadi di surga. Jangan sampai menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu ketika nanti 7 bulan, ya, makna berat menurut pendapat sebagian ulama yang kedua, nah, berdoa lagi. Maka ada istilah 4 bulanan, ada istilah 7 bulanan. Sebetulnya bukan 4 bulan dan 7 bulan yang jadi masalah. Yang jadi masalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dulu berdoa kepada Allah ketika kandungannya bagaimana? Berat. Nah, nanti dari berat ini bagaimana tafsiran berat? Gitu kan? Nah, seperti yang Buya katakan barusan. Lalu ketika lahir sebagai calon pengemban amanah ini, begitu lahir diajari oleh Nabi. Apa? Adzanin, telinga kanan. Iqomatin, komatin, telinga kiri. Ya, Masya Allah. Karena kalimat-kalimat adzan adalah kalimat-kalimat thayyibah yang penuh berkah, yang rahasianya dahsyat, bisa mengusir setan. Karena setan itu dia menetaskan telurnya ketika manusia melahirkan. Dan setan itu bertelur semuanya. Ya. Namun setan itu ketika dia menetas, langsung setan itu balik, langsung sakti, langsung gagah. Itu setan. Ya. Dan setiap manusia itu terus dikawal oleh setan itu. Namanya setan korin. Yang terus mengawal manusia sampai yakin ini setan ini, manusia ini celaka atau selamat. Sampai mana? Sampai liang lahat, lubang lahat. Dia nanti kalau ini manusia sampai lubang lahat ditanya oleh malaikat munkar nakir, dia tidak bisa jawab, ya sudah berarti dia teman saya, kata setan. Kalau ini selamat, oh berarti saya sudah tidak bisa lagi menggoda lagi. Udah, dia itu memang tidak akan menjadi ahli neraka. Masya Allah. Nah, kalimat untuk keberkahan dan kalimat yang bisa menjadi cahaya dan kekuatan bagi insan sebagai pengemban amanah, yang pertama adalah kalimat adzan dan iqamah, yang di situ ada asma Allah, yang di situ ada namanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada kalimah thayyibah, ya Allah, di situ ada takbir, ya di situ ada tahlil Allah. Yang mana di dalam hadis disebutkan bahwa ketika kalimat azan dikumandangkan, setan itu kabur sampai ujung suara yang azan. Maka disunnahkanlah azan dikeraskan, iqamah dikeraskan. Agar apa? Agar setan itu lebih jauh kaburnya. Dan disunnahkanlah dan diharuskanlah kalau bikin masjid di kampung itu di tengah-tengah perkampungan. Agar apa? Agar suara ini bisa merata. Ya. Bisa merata. Depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Di samping agar semuanya merata bisa mendengar panggilan Allah untuk sholat. Juga agar selamat itu semua ahli kampung dari godaan setan. Dengan apa? Dengan azan. Agar setan itu menjauh. Itu hikmahnya kenapa masjid harus
fi wasatil balad, fi wasatil qaryah, di tengah-tengah perkampungan. Jangan di pinggiran. Dan biar merata semuanya. Jadi kita tahu semua tersambung rahasia-rahasia ini, hikmah-hikmah ini. Oh, judulnya apa? Judulnya manusia itu akan dijadikan pengemban amanah yang tidak bisa mundur dari amanah tersebut. Judulnya itu satu judulnya. Dan maka dikasih bahan, dibentengi oleh Allah, dan dibentengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih bekal. Masya Allah, dikasih materi, dikasih petunjuk, dikasih benteng, dikasih untuk mengusir setan iblis. Allah. Lalu orang tuanya setelah itu ya harus diperintahkan memberi nama kepada sang pembawa amanah ini. Sang pengemban amanah ini dengan nama yang baik. Allah. Yang semua disambungkan kepada Allah. Karena ini akan menjadi pengemban amanah di kemudian hari. Maka harus baik ini namanya. Lalu juga agar dibersihkan ini rambut-rambutnya yang dibawa dari alam rahim. Ya? Bersihkan, gunduli, lalu dikifarati, disedekahi. Dengan apa? Dengan emas dan perak seberat rambut tersebut. Sedekahkan kepada fakir miskin. Dan jasadnya ini disedekahi juga. Rohnya disedekahi juga. Dengan apa? Laki-laki dengan kambing satu. Kedua, perempuan dengan kambing satu. Ya, laki-laki dengan kambing dua. Nah, kenapa harus disedekahi dari awal? Ingat, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Agar anak ini akan menghadapi berbagai permasalahan. Yang boleh jadi permasalahannya jadi bala baginya. Apakah tidak ingin anak kita selamat ketika mengemban amanah yang sangat berat? Ya. Dari segala bala, segala ujian dari Allah. Kalau ingin selamat, diantaranya apa? Di samping adzan, nama yang baik, halangi, bentengi dengan apa? Dengan sedekah. Allah. Ini hikmahnya kan ke sana terus. Hikmahnya sama ke sana terus. Bentengi dengan sedekah. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kalian harus bersedekah di waktu pagi hari. Kenapa? Karena bala, musibah, bencana tidak akan mampu melangkahi sedekah. Kalau kita ingin, ya, di pagi hari sampai nanti kita tidur lagi, nggak ingin terkena bala, sedekah di pagi hari. Ya. Makanya dari awal begitu lahir, ya, sedekahin. Masya Allah. Dengan emas bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu dengan perak. Ukuran beratnya rambut. Sedekahin juga dengan domba. Laki-laki 2, perempuan 1. Pertanyaannya, kenapa harus laki-laki 2, perempuan 1? Karena tugas laki-laki nanti sangat berat sekali. Dalam arti dia langkahnya harus lebih jauh daripada perempuan. Dan dia akan menemukan permasalahan yang lebih berat sekali dalam hidupnya. Kalau ingin selamat dari berbagai ujian, berbagai bencana, ayo kifarati dari awal. Ya, dombanya harus 2, bagikan kepada fakir miskin. Perempuan cukup 1.
Kenapa harus dengan domba? Apa enggak bisa dengan munding, dengan kerbau, atau dengan ayam, kan? Atau dengan uang? Nah, kita harus tahu rahasianya. Dengan domba ini makhluk hidup, karena yang akan dikifarati adalah makhluk hidup. Maka yang menjadi kifaratnya juga, sedekahnya juga dengan makhluk hidup. Ada jasadnya, ada ruhnya. Lalu kenapa dengan domba? Karena domba itu mirip, ya, mirip gedenya itu dengan manusia. Kalau sapi kegedean, ya, tidak semua manusia sanggup mensedekahinya, ya. Kalau dengan ayam kekecilan, dengan kelinci kekecilan. Masa manusia segede gini, ya, sedekahnya, ya, segede gini, apalagi marmot, kan? Nah ini hikmah, makanya diseimbangkan oleh Allah. Domba, Allah. Ini semuanya adalah untuk apa? Untuk melepaskan belenggu. Ya. Nabi sudah mengatakan bahwa kullu mauludin, ya, murtahanun ala aqiqatihi. Semua digadaikan kepada akikahnya. Agar terbebas dari penggadaian, sedekahin. Kalau masih dalam penggadaian, ini masih masalah nih. Dan masih masalah. Makanya sering Buya kasih solusi. Kalau ada jamaah yang hidupnya sulit cari rezeki, yang hidupnya dirungrung, kuka bingung, kuka susah, ku penyakitku, itu permasalahan tidak berhenti-henti. Nah, Buya suka tanya, pernah nggak dulu waktu kecil di akikohi? Loh kenapa? Apa hubungannya urusan ini dengan urusan akikoh? Akikoh itu sedekah penolak bala dari awal, ya, dari awal. Dan untuk melepas belenggu dari penggadaian. Nah, itu ada rahasia di situ. Ya, kalau kita ingin terlepas dari berbagai permasalahan, sedekahi dari awal. Ya. Kalau kita tidak melepasnya, tidak mensedekahinya dari awal, jangan heran kalau dalam perjalanan hidup nanti banyak permasalahan yang tidak terpecahkan oleh kita. Nah, itu rahasia. Ini tersambung dengan hadis dasarnya. Tersambung. Oh, begitu ya? Iya. Terus ulama-ulama ahli fikih terutama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa hukum sunnah akikoh itu tidak pernah putus walaupun sudah mati. Artinya kita dulu belum diakikohin, sekarang udah tua, jangankan udah tua, udah mati aja belum putus, tidak pernah putus. Artinya tetap sunnah diakikohin. Ini dalam mazhab Syafi'i. Saking apa? Saking pentingnya akikoh ini untuk membebaskan diri manusia dari belenggu apa? Rohnun, yaitu penggadaian Allah. Nah ini perlu diperhatikan oleh kita. Kenapa begitu? Intinya tadi, pusatnya tadi intinya apa? Manusia itu oleh Allah diciptakan, ditakdirkan harus siap mengemban apa? Amanah. Ini sahibul amanah. Sahibul amanah harus siap benteng. Sahibul amanah harus siap doa. Sahibul amanah harus punya kekuatan. Sahibul amanah harus punya petunjuk. Sahibul amanah harus punya ilmu. Nah, itu kalau kita tidak mengurus rakyat. Seperti Buya katakan tadi di awal. Maka cukup beratnya amanah bagi manusia. Ya, kalau manusia itu tidak menjadi sebagai pemimpin rakyat atau hidup sendirian. Nah, ketika dia punya istri, tambah amanahnya. Ketika dia punya anak, tambah amanahnya.
Dia punya mertua, tambah amanahnya. Ya. Dia punya menantu, tambah amanahnya. Dia punya cucu, tambah amanahnya. Dia punya tetangga, tambah amanahnya. Allah. Sampai dia punya rakyat. Nah ini nih. Lebih tambah lagi amanahnya. Maka di sini kita harus memahami dulu. Kenapa? Bapak Bupati yang kita cintai, yang kita banggakan, ya, mengadakan kegiatan pesantren kilat aparatur, pesantren kilat para pejabat ini, karena sayang beliau, ya, sayang bahwa para pejabat itu tidak jadi pejabat pun kalau hidup menyendiri sudah cukup berat itu amanah. Bagaimana ini kita ya punya istri, ya punya keluarga, punya anak, punya karyawan, kita punya tetangga, punya saudara, punya teman. Ditambah lagi kita punya rakyat. Agar selamat semuanya. Agar bisa lulus semuanya menjadi insan yang beruntung, menjadi insan yang mulia, menjadi insan yang selamat, menjadi insan yang menjadi ahli surganya Allah dan abadi di surga. Itu intinya. Ya. Disinilah hikmah daripada pesantren aparatur ini. Maka kita harus menyambut gembira, harus menyambut dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Dan kita harus niatkan dari sekarang betul-betul mau mencari ilmu Allah. Ini bukan formalitas, ini bukan karena disuruh oleh ya pimpinan kita. Nah, niatkan oleh kita masing-masing. Ini adalah kewajiban kita, keharusan kita, dan ini adalah sebagai titik terang kita. Titik selamat kita, pandang ke depan, kan? Kita mau selamat enggak? Kan? Kita mau selamat enggak? Ini kita ditugaskan mengurus berapa juta, ya? Ini rakyat ini, masyarakat di Kabupaten Bandung itu ada berapa? Hah? 3,7 juta. Yang 3,7 juta itu kelak yaumul qiyamah. Ya, boleh jadi mendemo kita di hadapan Allah, boleh jadi menuntut kita di hadapan Allah agar kita diadili. Kita nggak bisa enak-enak, nggak bisa berangkat ke kantor, pulang ke rumah, berangkat kantor, pulang ke rumah, berangkat ke kelihatannya simpel saja. Lah, ini amanah yang sangat berat sekali. Dan posisi Buya ditugaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah untuk memberikan petunjuk bagaimana cara menggarap amanah ini, ya. Sebagaimana Buya terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat silsilah mata rantai para ulama-ulama terpercaya sampai kepada ulama-ulama guru-guru Buya. Nah, Buya diminta oleh Bapak Bupati agar Buya menjalankan tugas sebagai ulama, memberikan apa? Memberikan cahaya petunjuk ini agar semua selamat. Alhamdulillah Buya bahagia. Sehingga semua terlepas dari apa yang kita khawatirkan. Sehingga semuanya bisa menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pimpinan sudah menjalankan tugasnya agar semua bawahan selamat. Sebagai ulama sudah menjalankan tugasnya. Dan kita pun juga sekarang siap pesantren, siap kita kan menjalankan tugas-tugas kita semuanya. Nah, siap apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ya oleh kita semua karena ini kita mulai. Ya, mari ikuti kalimat pertama untuk niat pesantren. Bersama-sama agar kita setiap langkah mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma, ya Allah, inni nawaitu, saya berniat mencari ilmu Engkau, menjalankan perintah Engkau, untuk mencari petunjuk Engkau di dalam menerangi segala permasalahan hidup yang kami hadapi. Yang ini semua adalah amanah-amanah yang sungguh sangat berat bagi kami. Kami mencari ilmu karena Engkau, karena mencari keridhaan Engkau. Ya Allah, bimbinglah kami, berilah kami taufik untuk bisa menjalankan segala amanah-Mu dengan sebaik-baiknya. Ridhoi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Ya, itulah kalimat sebagai iftitah, ya, pembukaan dari pesantren kita, insya Allah, pesantren, ya. Dan Buya minta agar semuanya betul-betul khusyuk, menyimak, ya, menyimak, betul-betul memahami, walaupun hanya 3 hari. Dan Buya insya Allah akan memberikan keilmuan-keilmuan yang insya Allah ilmu ini sangat manfaat sekali untuk pribadi kita, untuk membimbing keluarga, untuk juga ya mengurus rakyat kita ini, insya Allah. Ya. Dan Buya doakan terus, bukan hanya saat ini saja, tapi Buya akan doakan semuanya, ya, terutama pemerintahan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Dadang Supriyatna. Semoga seluruh pemerintahan dan masyarakatnya, rakyatnya di Kabupaten Bandung ini semuanya lulus dalam mengemban amanah dan semuanya menjadi ahli surganya Allah. Segala program-program kita, ya, pemerintah Kabupaten Bandung ini oleh Allah ditolong sehingga melahirkan segala yang diharapkan dari segala kebaikan duniawi bagi masyarakat kita dan bagi kebaikan ukhrawi bagi mereka semuanya, juga bagi kita semua dan keluarga kita semuanya. Sekian yang bisa Buya sampaikan dalam iftitah ini. Semoga kalimat ini manfaat dan kita siap untuk meneruskan melanjutkan ngaji bersama, ya, selama 3 hari bersama Buya dan menjalankan doa ritual bareng, ya, bersama-sama di Pondok Pesantren Asy-Syifa Mahmudiyah Pusat di Simpang Pemulihan Sumedang, ya, tahun 2026 Masehi di bulan Februari, tanggal 10, 11, 12 Februari insya Allah. Semoga semua panjang umur, sehat, lancar, ya, dan keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dan masyarakat kita semua dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala musibah lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.